Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillah kita malam hari ini bisa mengikuti salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan taklim, meneruskan materi kita. Insya Allah masalah akhlak umum ini kita selesaikan malam hari ini. Pada 2 pekan yang akan datang kita akan berganti topik, tapi tetap masalah akhlak. Masya Allah, akhlak ini sangat banyak ya. Karena Rasulullah itu diutus juga untuk makarimat akhlak, untuk memuliakan akhlak kita. Bahkan rukun Islam itu semuanya, mulai syahadat sampai dengan haji puasa, itu seluruhnya tuntunan akhlak. Termasuk kalau panjenengan melakukan sholat itu juga. Marilah sebelumnya kajian ini kita lakukan bersama dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada 2 pekan yang lalu kita sudah sampai pada nomor 15. Prinsip ajaran Islam itu adalah ihsan atau kebaikan. Ihsan atau kebaikan. Dados kula panjenengan dimanapun kapanpun itu adalah perwujudan sebagai amal kebajikan. Kula panjenengan sholat 5 waktu, setiap sholat akhir sholat diakhiri dengan bacaan salam, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Itu artinya paruh dunia kita sebelah kanan kita ucapkan salam sejahtera, selamat, dan paruh dunia sebelah kiri kita salam sejahtera, selamat. Persis dengan nama Islam itu sendiri, selamat. Selamat dari apa? Tentu saja selamat dari perbuatan dosa. Sehingga kalau panjenengan sami dimanapun kapanpun berada selalu berusaha untuk tidak berbuat gaduh, tidak berbuat yang menyebabkan terjadinya kemungkaran. Itulah Islam. Orang yang disebut sebagai Muslim. Namun caranya bagaimana? Tentunya kita melihat situasi dan kondisi. Di dalam hadis riwayat Muslim, kanjeng Nabi dawuh, "Inna katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fasilul qatlah." Saat temanipun Gusti Allah menika mewajibkan berbuat baik kepada apapun atas segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, baikkanlah cara membunuhnya. Membunuh di sini bisa diartikan membunuh dalam arti perang, membunuh dalam arti kita menyembelih sesuatu yang halal, atau membunuh sesuatu yang memang berbahaya untuk kita. Ya. Kita kadang-kadang di rumah ada binatang-binatang yang menakutkan, mulai dari ular, terus kemudian kalau jengking, bisa kalau jengking, ya kalau jengking juga ya. Terus kemudian ada tarantula, tikus. Semuanya itu kalau membunuh jangan sampai menyiksa. Secara membunuh ya, kalau binatang itu dilarang kita membunuh binatang itu dengan dibakar atau
Jangan pula jangan ditenggelamkan. Jadi digepuk ya digepuk. Misalkan ada tikusnya, kalau digepuk ya digepuk. Kalau kemudian kita cocok karena punya jepitan, kita cocok mati ya mati. Jangan sampai disiksa. Demikian juga kalau membunuh orang, kalau dalam hukum ya ada kisahnya, itu juga tidak boleh sakiti. Kayak orang barat kalau bunuh manusia, maksudnya itu kan disetrum, macam-macam disetrum lagi, dikuliti, disirami dengan garam, dilukai. Alhamdulillah. Itu tidak boleh. Sampai Islam memberikan ajaran akhlak membunuh siapapun, ya. Entah itu orang yang sudah divonis perlu dibunuh atau yang belum, itu harus dengan cara yang baik. Termasuk kalau panjenengan badhe nyembelih binatang yang akan dikonsumsi. Bahkan kalau korban itu untuk menyembelih kambing, yang kambing giliran nanti akan disembelih, jangan sampai melihat temannya yang disembelih. Jangan sampai melihat darah dari temannya yang disembelih. Kalau di tanah suci sana, nyembelih unta itu ya, itu unta yang disembelih berikutnya itu baru dikeluarkan kalau yang ini sudah roboh. Dan mati ini dikeluarkan. Unta itu ternyata lain daripada yang lain. Saya itu alat untuk menyembelih hanya sepanjang jari, tajam sekali. Nanti di depannya itu ada, katanya itu raja jalan, terus belakangnya ngikut si jagalnya dekat, langsung sambil narik atau di atas ada tinggi, seret langsung jatuh. Jadi belakangnya masih ada lagi, mungkin 2 atau 3. Tidak sempat melihat itu langsung sudah jalan, seret jatuh, sampai ini selesai disisihkan. Baru selesai sudah disisihkan, datang lagi ya, barisan unta lagi tadi. Tetap pemimpinnya ada. Jadi memang digunakan sebagai apa ya? Kalau di sini ibaratnya kendaraan itu foragernya. Jadi belakangnya tinggal ikut semuanya, tanpa tali itu, tanpa dipegang, jadi masuk. Kebetulan saya waktu haji di sana sempat ditugasi untuk menyaksikan orang-orang yang berkorban dari rombongan RSI untuk ke sana. Sekarang katanya tidak boleh, harus lewat bank sana. Dari bank itu nanti sudah menyalurkan unta, terus kemudian tidak ada perwakilan dari sana, cuma itu untanya berapa nanti difoto oleh yang berwenang di situ, disampaikan kepada rombongan yang tadi berkorban. Alhamdulillah saya sempat melihat tahun 2002 ini. Nah, ini sampaikan panjenengan mulai sekarang berniatlah jangan sampai menganiaya, menyiksa binatang yang mau dibunuh. Wonten dia sering pegeling itu tikus maru didekek dore kompor. Kalau dibilang jangan. Dicemplung itu banyak jangan. Kalau ada kucingnya memang kucing sudah biasa makan tikus, diparani tidak, terus dibuka langsung ditangkap kucing. Itu lebih bagus. Kalau tidak begitu, ya langsung bagaimana diambilkan, misalkan tuces namanya, kayak paku yang tajam, langsung bisa mati. Upayakan rasa sakit dari yang kita bunuh itu tidak berlebih. Karena faidah qataltum fahsin qatlah. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syakratahu fal yurih dabihata wa idza tabahtum vaksin datang. Jika kalian menyembelih binatang, baikkanlah cara menyembelihnya. Saya beberapa waktu yang lalu bersama dengan MUI rapat dengan pemerintah kota dalam rangka penyembelihan halal. Pemerintah kota akan mendatangkan mesin penyembelih itu yang
sudah dinilai halal oleh MUI. Itu pakai mesinnya, tapi caranya harus hati-hati, menempatkan ayam pada tempat yang sudah pas. Waktu mesin berjalan langsung, jadi bismillahnya itu sudah cukup waktu menghidupkan. Bismillahnya seret. Penyembelihan di sini sekarang ini yang tidak lewat kantor apa namanya jagal itu RPH itu 80% lebih bukan penyembelihan Islam. Ada penyembelihan bismillah, tetapi belum sampai mati langsung diuncalkan ke air panas. Jadi matinya itu bukan mati karena disembelih, tapi matinya masuk ke air panas. Ini penyelidikan dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Ibu-ibu atas lek mundur ayam itu yakinkan ya kalau penyembelihannya memang halal. Secara umum ya, itu tadi banyak yang mati karena masuk ke dalam jeding itu kuali air panas ya, matinya karena itu. Ada juga yang mudah kita melihat ayam yang sudah disembelih, kita lihat penyembelihan minimal benar atau enggak. Kalau penyembelihan benar, di bawah kepalanya itu ada 2 urat yang putus. Jadi mesti bukan yang putus. Kalau tidak ada 2 urat yang khusus itu berarti itu penyembelihan haram. Ibu-ibu akan mengundut dasi PT. Soalnya kalian dasi PT itu langsung murah dibanding ceker kalian suwini. Dalam dunia peternakan ayam, pengobatan ayam itu disuntikkan pada sayap. Kalau tahun bahulah dia zaman PT orang itu pun kata ternak ayam telur maupun ayam baru. Itu kalau vaksinasi itu juga pada ayam tadi di sayapnya. Ini tolong ibu bisa hati-hati dalam membeli. Jadi minimal membelinya itu sudah yang benar. Ada 2 urat pada lehernya itu yang terputus nampak. Itu penyembelihan sudah benar. Tetapi lebih bagus lagi lek panjenengan saged mirsani meyakinkan lek ayam yang disembelih tadi bukan mati karena masuk ke air panas. Zaman rumiyin kalau belajar kali Pak Ustadz SR itu betul tahu lulus SD lulus SR ini itu diajari le alon-alon dicekel sikile cekel suwingine Pak Kiai sing nyembelih niku mangke nyekel sirahe ndase pitik niku nggih gulune niku dicabut sik gulune titik agar apa peso langsung kena kulit nges langsung ya. Terus ditarik lidah pitik niku dilangkepaken di udal langkepkan cucung dibiarkan kecil mati baru dimasukkan air panas. Nah tiang Islam lebih pengen mantep dalam mengkonsumsi barang sembelihan mundut sing isih urip. Mundut sing gampang kok niku nggih. Dan mesti diyakini ya halal. Mundut sing urip nanti diperagat dewi. Karo ngajari putra-putrane biar bisa urusan dengan ayam. Termasuk binatang-binatang yang lain. Ada panjenengan mirsani pas korban kata sing viral ini sapi sampai diengek-engek ke karuan. Itu mestinya dipersiapkan. Nyembelih langsung mati, langsung roboh.
darahnya keluar. Jangan sampai kita mengkonsumsi binatang sembelihan yang darahnya itu belum tuntas. Itulah yang menyebabkan penyakit. Ini barang sembelihan. Terus Bapak Ibu, monggo tetap jaga kita kalau ingin mengkonsumsi barang sembelihan. Kemudian di dalam hadirat amal ini juga masalah istiqamah tetap dalam pergaulan dengan kesabaran. Bapak Ibu, kula panjenengan menika bergaul dimanapun kita berada bersama dengan orang lain. Orang lain itu karakternya macam-macam. Karakternya itu bergantung dari pendidikannya, bergantung dari kebiasaannya, bergantung dari permasalahan yang sering dihadapi. Ini kita perlu untuk mempelajari seperti itu. Jangan sampai kita merasa yang terbaik sehingga kita nggak mau aku kumpuliko, nggak mau aku campuriko, ngobrol mbak Pak Iko, Bu Iko, gak dulu kok paling ini jangan. Jadi kalau ada orang-orang yang sering kita bergaul, nah ini ternyata itu sering ngendikan sing boten menake ati, panjenengan harus bersabar. Ini artinya istiqomah tetap dalam pergaulan dengan kesabaran. Istiqomah itu artosipun tetap ajak melakukan seperti biasanya. Dalam konteks hukum lain, pasti istiqomah itu kalau misalkan sholat jamaah sing istiqomah itu nanti sementara dan Al-Ghazali mengatakan nek wis 40 kali berturut-turut boten-boten kami ya, dan sesuai dengan harapan yang terbaik, itu baru namanya istiqomah. Orang yang istiqomah itu pada saat tidak melakukan ya, karena dia ada urusan yang syar'i, itu mendapatkan pahala sebagaimana dia melakukan. Ini persis saya sampaikan dulu kita waktu masih belajar sholat ya, sholat jamaah atau sholat juga munfarid ya. Kalau orang sudah biasa jamaah, setiap subuh hadir, kemudian setiap subuh itu selalu membawa infak dimasukkan kotak masjid karena paham bahwasanya setiap pagi malaikat itu, 2 malaikat melihat orang Islam itu dengan doanya yang bersedekah pada saat subuh, malaikat mendoakan untuk kebaikan pada hari itu. Yang tidak melakukan kebaikan juga ditunggangi. Nah, suatu saat tidak hadir di situ dapat pahala kalau sudah istiqomah. Demikian juga orang yang sholat malam, biasanya pun sholat malam, tapi karena suatu saat hari tertentu capek, tani-tani wis krungu adzan, panjenengan kecatat sebagai orang yang sudah sholat malam. Itu orang istiqomah. Nek sholatnya wis 40 bengi paling boten tekan. Itu menurut beberapa ulama menafsirkan semacam itu. Tapi yang penting kalau melakukan kebaikan setiap hari, setiap saat, apa yang perlu dilakukan. Dan kalau ada orang mencemooh, panjenengan tidak mudah sakit hati, sabar dalam pergaulan. Oh, itu organisasi tapi macam-macam. Nah, ini yang saya sampaikan pada beberapa tempat tentang akhlak bertetangga, di antaranya itu. Ada orang Islam sudah biasa jamaah di masjid ngajine sregep, saatnya sholat-sholatnya sregep. Kalau di tempat kita di mungkin jangan sampai berbuat yang tidak baik dengan tetangga kita. Jadilah kalau panjenengan sami yang baik, terus kemudian tetangga itu hormat dan salut, misalnya Pak Rani. Salut Bapak ini, walaupun dia itu bukan pegawai berpangkat tinggi, tetapi kepada siapapun baik. Bapak itu yang pangkatnya tinggi pimpinan ini, tapi kepada orang yang paling rendah, paling miskin kan tetap
bergaul dengan baik. Karena tahu kita alat pengukurnya Allah dan manusia itu yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, dan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ini di dalam hadis Ahmad ini menyampaikan Rasulullah itu menjawab atas pertanyaan seseorang sahabat. Orang yang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar terhadap keburukannya lebih banyak pahalanya daripada yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas keburukannya. Bapak Ibu, kalau hidup di kampung, panjenengan mesti akan menemui beberapa atau banyak hal atau suatu hal yang mungkin panjenengan boten remen. Misalkan di suatu kampung ya, orang kadang-kadang ada teman kumpul terus kubang ya. Sampai jangan memusuhi, tetaplah sabar dan membawa kebaikan untuk mereka. Jangan dimarahi dulu, jangan dimusuhi dulu. Misalkan kayak anak-anak kecil tadi, anak kecil di sini, ojo diseneni Pak. Saya setuju. Anak kecil itu boleh dibawa ke masjid, tapi orang tuanya harus mendidik adab dulu. Kau dari masjid ojo pelayan, ojo bengok-bengok. Kalau anak kecil ini ke masjid berbuat atau terus dimarahi, mungkin malah dicilir disentik, kapok. Jangan kita program orang Islam ulama dan meniru Rasulullah itu, masjid kita, tempat sujud kita harus ramah terhadap anak. Masjid Jami itu dulu ada tulisan besar, dilarang membawa anak kecil. Kira-kira sudah 3 tahun ini dikritik banyak orang. Daripada anak lari-lari di lapangan, lari-lari di pinggir jalan, biarlah mereka lari-lari di lingkungan masjid, tapi jangan di dalam masjid. Orang tuanya mendidik dengan adab. Itu apa? Contoh Rasulullah dulu waktu sholat itu juga ditumpahi karo putune. Hasan Husain itu numpahi Rasulullah sampai suatu saat sujud itu lama sekali. Karena apa? Putune masih numpang di punggungnya. Selesai sholat, salah seorang sahabat menanyakan, ya Rasulullah, saya pikir saya tadi tidak dengar, saya tadi berulang kali mendongak. Kata Rasulullah, saya cucu saya masih senang berada di punggung saya. Kalau saya nanti segera tinggal, dia akan kecewa. Contohnya itu. Saya punya pengalaman, ini fakta buat sekalian. Dia ini kali kalau umurnya undang-undang. Dia sewaktu masih remaja ke masjid, mari kalau tak ke masjid di lokengan. Dengaran nggak boleh masjid, orang tahu masjid, apa ibunya tahu masjid. Bubar di lokengan itu selamanya sampai tua tak ada masjid. Ini benar-benar menyatakan ke saya. Karena apa? Dia kebetulan pensiunan kota, pegawai kota Madia. Zaman Pak Harto dulu, kalau Jumat itu kan hari olahraga. Habis olahraga ada pengajian lingkungan kantor. Ya, sing kakon ngisi kepala bagian itu kepala seksi, gantian setiap Jumat. Nah, kebetulan sih teman saya tadi besok Jumatnya mau minta ditugasi pas ngisi di Norbo itu datang ke negeri. Pak Adik, sepurane aku njaluk tulung sampeyan. Nah, mungkin sebagai pejabat di kantor oleh jadwal Jumat nanti ngisi kultum. Model kultum ya dari kepala bagian atau kepala bidang. Aku ora bisa ngambil materi dan tidak bisa. Loh kok bisa Pak Noni? Nah cerita tadi, aku biar sih zaman ini sih ada neng masjid bisa meninggal takbir, bahkan melok-melok, jeluk-jeluk ngajak apa, menyinggung-nyinggung keluarga saya, bapak ibu saya. Apa itu mulai meninggal neng masjid, bapakmu yang meninggal neng masjid nyapok. Mari mulai kapok Pak, ya orang ngaji, orang masjid.
Besok minta materi, tak gawe materi. Sampai nopo kabeh. Ya. Tak gawe materi hanya urusan salam. Suatu pertemuan dengan membuka salam. Panjenengan nek dadi pejabat, mbuh niku pejabat resmi, kepala kantor, kepala bidang, kepala seksi, ya, atau pejabat ketua lurah, ketua RW, ketua RT, atau ketua PKK, datang belakangan di situ sudah ada orang, paling penak niku diawali dengan ucapan salam. Assalamualaikum, cair semuanya. Katakan Pak Rafi, Pak Rafi adalah kepala. Anak buahnya ada 15, Pak Rafi datangnya dari jam 7:15 karena jam 7:30 ada apel. Anak buahnya itu sudah berada di depan pintu, nunggu kepala datang. Coba sampai datang turun dari mobil, masa Pak, Lain kalau sekarang begitu datang dan turun dari mobil kan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anak baik bingung aja salam. Cair semuanya di situ. Kita pimpinan itu tidak sombong. Lagi pula kebetulan kita lama sekali kan, yang masih berdiri datang mengucapkan salam kepada yang duduk. Contoh ini, bagian dari itu. Makanya ke depan kita perlu untuk memahami hal demikian, tetap bergaul dan tetap melakukan kebaikan. Hadis qudsi, Allah yang menerima salat dari orang yang akhlaknya baik. Bapak Ibu, sholat jamaah itu contoh orang untuk mendidik akhlak antara anak buah dan pimpinan. Kepatuhan antara bawahan dengan atasan. Atasan boleh digang, digung, diguno dan bahasa Jawa. Pokoknya aku tadi imam kok. Tidak bisa. Karena apa? Imam kalau salah, yang di belakangnya berhak mengingatkan. Misalkan baca Al-Fatihah belum pati, belakangnya itu bisa mengingatkan. Dan kalau diingatkan, imam harus patuh. Itu contoh dalam demokrasi sistem Islam yang begitu. Terus kemudian anak buah juga begitu. Kalau imam sudah memberikan apa-apa, ini harus bergerak, ya bergerak. Jangan bergerak dulu sebelum memberikan apa-apa. Allahu Akbar, makmum baru Allahu Akbar. Allahu Akbar, selesai bar rukuk, makmum baru rukuk. Sami Allahu liman hamidah, makmum baru berdiri. Itu penting kita pahami. Sebagai seorang imam dan makmum, leh ono klirune misalkan dari rakaat kedua, ya, mestinya sudah harus tasyahud awal, rakaat kedua kok ngadeg. Bapak-bapak, subhanallah, turun lagi untuk tasyahud. Manut. Nah, terus kemudian makmumnya gimana? Ojo barengi, ojo disiki. Itu keluar dari jamaah, keluar dari kepemimpinan organisasi salat. Misalkan begini, Kanjeng Nabi dawuhkan salat jamaah itu, kalau ikut imamnya, makmumnya yang lain itu sudah melakukan salat, kemudian ada yang masbuk, kalau rukuk bisa mengikuti rukuk sempurna, sudah dianggap kata Rasul mendapatkan satu rakaat. Atau kebetulan datangnya itu belakangan, ya, pas gini sendekat, sing masbuk ini yang belakang ini, kebetulan jamaah sudah langsung rukuk, sampai juga harus ikut rukuk. Jangan sampai mengatakan Al-Fatihah aku belum rampung. Kita kan sering melihat ya, ada jamaah sing ngarani bacaanku belum rampung, terutama yang masbuk tadi, atau sujud akhir. Ya memang sujud itu kata Rasulullah kesempatan untuk melihat, ya, paling dekat dengan Allah Ta'ala. Nah imam sudah iktidal dari sujud tasyahud akhir, ya, itu makmum juga harus segera iktidal untuk tasyahud. Jangan sampai ngareni. Kalau sudah ngareni dan bareng saya imam di situ berarti batal jamaahnya.
Kebetulan lewati waktu subuh, naik kendaraan bareng seorang lewat subuh di situ. Imamnya itu kunut, imamnya kunut. Panjenengan karena tidak kunut jangan langsung sujud. Ikuti dulu berdiri di situ, ya nggak usah katakan nggak amin, nggak apa-apa. Sampai nanti sujudnya baru. Kalau kita langsung sujud tidak sah salatnya. Amin. Inilah kita. Jadi kalau kita memahami tentang tuntunan-tuntunan begitu, pernah orang Islam itu bergaul, pernah orang itu sholat. Bagian dari akhlak dalam sholat. Orang yang sholat ya, merasa rendah hati di hadapan kamu, tidak semena-mena atas ciptaanku. Jadi saya katakan, Bapak Ibu sekalian, nanti kelotorakan ini waktu pelajaran sholat, mau sholat waktu mau Al-Fatihah ini dialog karo Gusti Allah. Mulai alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu dialog dengan Allah. Allah menjawab. Wajah sampai banyak pulau sih nggak sengaja. Wong salaman itu, salaman kalau orang pacarnya melihat ke tempat lain. Ya orang boleh bisa salaman. Saya di depan Nabi, ajak salaman. Tapi pandangan saya kepada bapak yang lain, karena merasa Pak Nabi itu. Itu akhlaknya. Akhlak kita minta kepada Allah Ta'ala, mosok hati kita, mata kita tujukan ke tempat yang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji Engkau ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi hati kita menggrio, hati kita di pasar, hati kita di jalan, pikiran kita juga jangan. Upayakan setiap ucapan itu betul-betul merasa Allah hadir di depan kita. Walaupun itu sulit, tapi upayakan selalu begitu. Sulit karena manusia godaan setannya banyak sekali ya. Walaupun sulit, upayakan bahwasanya Allah hadir di hadapan kita. Wasat untuk pembinaan akhlak persis ya. Jadi orang yang melakukan puasa kok tidak bisa ngerem perkataan dan perbuatan ya, dilarang agama, maka gopong puasanya. Haji juga pembinaan akhlak. Karena apa? Panjenengan kula panjenengan sing haji ten mriku mangke padha derajate. Sing sugih gawe numpak motor alus, pakaiane sing larang-larang, ten mriku mangke sami-sami gunakan kain ihram 2 lembar. Tidak ada yang tampak yang mana yang kaya mana yang miskin. Di sana kata Rasulullah juga dilarang membunuh binatang, dilarang merusak tanaman. Itu juga akhlak. Di sana kita akan belajar dengan umat Islam seluruh dunia yang tabiatnya, tata cara dalam bergaulnya sudah berbeda dengan kita. Jangan kita pernah merasa pokoknya melakukan sisi kiwa mesti benar. Jangan. Orang Eropa itu melakukan sisi tengah. Kalau kita nanti menganggap itu aku sih paling benar melakukan sisi kiwa, itu berubah dari yang Eropa, kalau yang Arab. Jadi menyesuaikan saja. Ya. Jangan sampai terjadi konflik. Haji adalah pembinaan akhlak. Zakat dan sedekah mengantarkan pada pengembangan akhlak mulia untuk kasih sayang kepada orang lain yang kurang mampu. Terus menjadi momen terbaik dan cerdas ya. Ini Rasul pernah ditanya, ini yang sering saya gunakan. Kalau kita ini sudah usia lanjut, jangan lupa ada hadis ini. Rasulullah pernah ditanya sahabat ya, ayul mu'minil akhlas. Siapa ya? Pertama kali ayul mu'minil afdal. Sinten yang beriman itu sing paling mulia. Dijawab Rasulullah itu adalah ahsanul khuluq, akhlak sing paling apik. Ditakoni malih kali sahabat itu ayul mu'minil akhlas. Sinten yang beriman sing paling cerdas dengan Nabi? Dijawab Allah, mereka akrumul mautil dikran wazun lima ba'dal istatan ulai al-akhlas, yaitu orang beriman yang senantiasa banyak ingat tentang kematian.
Pun nilai mati, betul sakit kemelinti, betul sakit sombong. Saya setuju, betul sakit. Setelah ingat tentang kematian bisa datang sewaktu-waktu, mereka itu memperbanyak amal kebaikan. Nah, itu komentarnya kanjeng Nabi, ulaika al-ahnas. Mereka itu orang-orang yang cerdas. Ya. Terus ini sipun umur kita munggah ya. Pak Nabi senong itu. Saudara dalam dunia akhlak, kenapa kita menyalurkan cinta kasih sayang kita terhadap orang-orang yang kurang mampu atau kebutuhan lain yang nilainya itu lebih bagus daripada nilai dunia. Sampai kalau penjelasan boten memiliki akhlak mulia untuk suka bersedekah. Pertama, akhlak ketika sakit menghapus dosa. Nek pas loro jangan sekali-kali menyalahkan Gusti Allah. Jangan sekali-kali. Benar. Kurang dan luar ya. Jadi waktu sakit hendaklah kita menyadari Allah Maha Murah Maha Mulia kita. Orang yang sakit itu kata Rasulullah itu menghapuskan dosa-dosa kita asal kita tidak menggerutu. Terus akhlak terhadap tumbuhan dan makhluk lainnya banyak ya finalnya. Kalau kalian tahu besok akan kiamat, kalian itu memegang biji, maka sabarkanlah tumbuh biji yang ada di tanganmu itu. Agar apa? Tumbuh. Yang terakhir sekalian, akhlak ketika Quran tidak meminta-minta, ojo gampang jaluk. Kelak kata Rasulullah, orang yang suka meminta-minta itu adalah akan waktu di yang akhir wajahnya tidak berdaging. Atas. Nah ini